Selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di Lensa Efata di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, hingga di pagi yang indah ini kami bisa menikmati hidup yang baru lagi datang daripada-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mohon berkat dan kasih-Mu untuk menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hari lepas harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di pagi hari ini satu kata, 5 huruf. Peduli. P-E-D-U-L-I. Oh ternyata 6. Peduli. Banyak sekali saat kita menjalani kehidupan, kita merasa dipedulikan oleh sesama kita, ataupun kita memperdulikan sesama kita. Dan tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia, rasa peduli itu selalu ada di dalam diri kita. Namun hanya saja rasa peduli itu semakin larut, semakin berubah maknanya. Bahkan bukan hanya maknanya saja yang berubah, tetapi rasa kepedulian itu hampir sudah tidak terlihat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Sama halnya kita ada di dalam situasi pencalekan atau situasi kampanye besar-besaran, di mana para anggota dewan atau calon anggota dewan atau calon presiden yang mengampanyekan misi dan visi mereka ketika kalau mereka terpilih. Nah, biasanya tidak bisa dipungkiri lagi, mereka menyampaikan janji-janji manis, atau mereka banyak menyampaikan kepedulian mereka terhadap sesama. Tapi nyatanya sangat disayangkan sekali, memang tidak semuanya. Namun banyak juga yang tidak mau peduli dengan sesamanya ketika sudah memiliki jabatan. Tapi bukan hanya mereka, kita sebagai orang yang biasa pun juga melakukan hal yang demikian. Rasa peduli kita sudah berubah juga maknanya. Bahkan ketika kita mau peduli dengan orang lain, kita juga sering berpikir, apakah mereka peduli terhadap kita? Ataukah kita harus membalas kepedulian mereka terhadap kita? Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dengan Titus. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, mereka membangun relasi yang sangat luar biasa. Bahkan Rasul Paulus dan Titus sama-sama menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Sekalipun pada masa saat itu Titus bukan seorang yang pengikut Kristus, tetapi Titus sangat mempercayai dan senang dengan ajaran yang disampaikan oleh Kristus. Ketika Titus pergi dari jemaat Korintus dan melakukan tugas tanggung jawabnya, Paulus merasa sedih. Maka dari itu Paulus mengikuti Titus di mana dia berada, yaitu di Makedonia. Dengan kehadiran Paulus menjumpai Titus, bukan hanya tentang hanya berkunjung, tetapi Paulus dan Titus bertemu untuk saling menopang, mendukung, memotivasi, bahkan memperdulikan satu sama lain.
Nah, dari situlah Titus menyadari bahwa kasih Tuhan yang disampaikan oleh Paulus sangat luar biasa bagi Titus. Dan dari situ juga kita juga belajar bahwa peduli bukan hanya kepada kita sesama Kristen, tapi pedulilah kita bagi sesama kita siapapun itu, tanpa kita melihat latar belakang mereka, tanpa kita melihat siapa mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus peduli? Ingat, kita bisa bernafas di pagi hari ini, kita masih bisa menikmati dunia di pagi hari ini, itu karena Allah sangat peduli bagi kita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena Allah sangat peduli dengan manusia. Maka dari itu, jalani kehidupan kita dimulai pagi hari ini dengan sukacita, dan tentunya juga jalani kehidupan kita melakukan hal yang terbaik bagi Allah. Dengan begitu, kita akan menyenangkan hati Allah dan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman di pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjalani kehidupan dan pedulilah kepada sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita dan melanjutkan kehidupan kita di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Pengampun, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini dengan kesempatan yang Kau berikan, karena Engkau sangat peduli dengan kami. Maka dari itu, ajarlah kami untuk selalu juga peduli kepada sesama kami, dan kiranya ya Tuhan, belas kasih-Mu, bimbingan-Mu tetap ada bersama dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami tidak akan berarti apa-apa, karena Engkau adalah yang punya kehidupan kami, Engkau yang penguasa kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Baik, berkatilah seluruh aktivitas kami dari pagi hari ini, siang, sore, hingga malam nanti, hingga kami bertemu kembali dengan keluarga kami bersama-sama. Dan kiranya ketika kami beristirahat juga, kiranya kasih Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami. Ya Tuhan, ampuni kami apabila kami salah, apabila kami bersungut-sungut, tapi kiranya ajarlah kami untuk selalu berpengharapan kepadamu. Ini doa kami, doa sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua.